Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Literasi. Sebelumnya, salam literasi, salam daya baca. Oke, jadi seperti biasa kita akan membincangkan buku dan malam ini saya memilih satu buku yang semoga ini bisa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Judulnya itu Hello Habits, eh, panduan sosok minimalis untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi buku ini ditulis oleh Fumio Sasaki, penulis buku terlaris yang berjudul Goodbye Things, diterbitkan oleh Gramedia. Oke, jadi kenapa saya memilih buku ini? Yang pertama, kita tahu bahwa kita di Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat ya, memiliki sebuah kebudayaan yang tentunya sangat-sangat tidak minimalis. Kalau kita mungkin mau mengambil contoh yang paling simpel itu di Jepang. Di Jepang itu uh, menganut pola hidup minimalis, ya. Termasuk penulis buku ini adalah salah satu penganut pola hidup minimalis. Dan belakangan pola hidup minimalis itu di Indonesia mulai diperbincangkan, termasuk salah satu stand up komedian, sutradara dan penulis buku Raditya Dika. Beliau juga sedang menerapkan sebuah pola hidup yang disebut pola hidup minimalis. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa kita di Sulawesi mungkin sebagian besar menganut sebuah pola hidup yang bertentangan dengan gaya hidup minimalis. Eh, banyak sebenarnya hal yang kita koleksi dalam rumah kita, dan itu sebenarnya sudah tidak memberikan manfaat, justru menjadi masalah dalam kehidupan kita seperti itu. Ya, biasanya perabot-perabot, lemari dan seterusnya itu diisi dengan koleksi perabot-perabot. Nah, itu sebenarnya kalau dalam pola hidup minimalis itu tidak disarankan. Jadi orang-orang Jepang kita bisa lihat bahkan tempat tidurnya itu nanti dipasang ketika mau tidur. Jadi ruangan tamunya itu benar-benar plong, tidak ada sofa dan seterusnya. Bahkan makan itu melantai dan seterusnya. Artinya mereka menerapkan sebuah cara hidup yang dengan sedikit barang mereka bahagia. Dan ini bisa dibuktikan juga bahwa ketika kita memiliki banyak barang itu akan menambah banyak masalah buat kita, dan juga mengurangi rasa. Ketika kita memiliki banyak barang atau koleksi di rumah itu rasanya pengap, dan ini bisa coba singkirkan barang-barang di sekitar ruangan yang Anda tempati, kemudian nikmati bagaimana tenangnya Anda ketika tidak memiliki barang-barang tersebut seperti itu. Dan itu bisa dilatih, makanya di judul buku ini adalah Hello Habits. Bagaimana kita dipandu menjadi sosok minimalis, dan tidak ada kata terlambat untuk itu, seperti itu. Jadi penulis ini berubah hidupnya setelah menganut gaya hidup minimalis. Namun sebelum gaya hidup ini dapat benar-benar melekat, dia harus membuatnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, makanya di buku ini, kalau di buku satunya, saya punya satu buku lagi judulnya Goodbye Things. Itu di situ tentang seperti apa minimalis itu dan bagaimana merdekanya kita menjadi sosok minimalis. Dan itu bisa teman-teman coba. Anggaplah punya satu HP dengan dua HP, bagaimana ribetnya. Itu salah satu contoh. Kemudian ketika kita membeli sesuatu, bukannya membuat kita merasa senang, tapi itu membuat
keresahan dalam diri kita, karena belum lagi harus dirawat, setelah dirawat ada lagi perbaikan, setelah perbaikan ada lagi pokoknya menambah masalah lah, seperti itu. Jadi di sini juga sebelum menuju ke sebuah pola hidup yang disebut pola hidup minimalis, itu harus dimulai dengan yang namanya kebiasaan. Kita semua menjalani kehidupan berdasarkan kebiasaan yang kita bentuk. Jadi mulai dari bangun pagi, apa yang kita makan, minum, hingga upaya untuk berolahraga dan seterusnya. Di buku ini menjelaskan cara membentuk kebiasaan baru yang kita inginkan dan menyingkirkan berbagai kebiasaan yang tidak bermanfaat. Ya, termasuk menyingkirkan circle kita atau lingkaran pertemanan kita, itu sangat berpengaruh juga. Kalau kita berteman dengan sosok-sosok yang tidak minimalis, tentu kita akan sangat besar kemungkinan kita terpengaruh. Berdasarkan teori dan kiat terkenal tentang ilmu pembentukan kebiasaan yang dikajinya dari psikologi kognitif, neuroscience, dan sosiolog, serta berbagai contoh dari budaya populer dan berbagai cara yang telah dicoba dan diuji dari kehidupannya sendiri. Penulis juga mengungkapkan kesalahpahaman umum tentang keteguhan hati dan bakat. Selanjutnya dia menawarkan panduan bertahap menuju sukses. Akhirnya Sasaki menunjukkan bagaimana orang awam seperti dirinya dapat menggunakan prinsip pembentukan kebiasaan yang baik untuk meningkatkan diri dan mengubah hidup. Jadi di buku ini hanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu bagaimana kita membangun sebuah keteguhan hati. Kemudian di bagian kedua kita diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kebiasaan. Di bagian ketiga itu kita langsung dipandu 50 langkah untuk membentuk kebiasaan. Oh ya, dibagi menjadi 4 maksud saya. Di bagian keempat itu kita dibentuk oleh kebiasaan. Jadi kita dibentuk oleh kebiasaan. Apa yang sering kita lakukan itulah kebiasaan. Dan kita dikenal oleh kebiasaan kita. Kalau biasanya kita misalnya apa ya, intinya sering ngebut-ngebut, pasti kita dikenal sebagai orang yang ngebut-ngebut dan seterusnya. Jadi seperti itulah kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk kita dan membangun persepsi orang-orang tentang kita juga. Oke. Dan di buku ini banyak pandangan juga dari para ahli tentang sebuah prinsip dalam menjalani sebuah kebiasaan seperti itu. Mungkin saya akan mencari poin-poin yang menurut saya ini penting dan menarik. Di sini juga kita diajari cara membaca buku ini. Jadi ini lengkap sekali penjelasannya. Cara membaca buku ini mulai dari bagaimana kita membuka bab 1 tentang keteguhan hati, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Jadi kita dipandu mau baca bagaimana modelnya, mau langsung 50 langkahnya atau seperti apa. Di bab 1 itu kita diantar dengan keteguhan hati, cara saya menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi betul-betul detail Fumio Sasaki menjelaskan ini karena beliau berangkat dari pengalaman pribadi beliau, lalu ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita juga bisa menikmati. Mulai dari menyusun jadwal harian, menikmati masa pensiun. Kita akan lebih bahagia jika tidak punya waktu luang terlalu banyak. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa ternyata kita akan lebih bahagia jika tidak punya waktu luang terlalu banyak. Iya sih, teman-teman bisa coba deh kalau seharian tidur
pasti merasa resah dan seterusnya, justru tidak bahagia. Tapi ketika banyak aktivitas rasanya itu lebih happy. Dan itu berangkat dari pengalaman beliau. Jaring pengaman bernama gaya hidup minimalis. Jadi gaya hidup minimalis ini yang pertama tidak punya banyak barang di rumah, dan saya sudah terbiasa berbenah dan membereskan rumah. Nah ini juga ketika kita punya banyak barang yang pasti kita akan membuang banyak waktu atau menghabiskan banyak waktu untuk mengurus barang-barang itu, sehingga ketika kita pulang dari bekerja dan seterusnya ya bukannya istirahat malah bekerja lagi di rumah dan seterusnya. Kemudian mengapa ikrar tahun baru? Ini mungkin adalah kebiasaan-kebiasaan barat juga di sini. Semua didasarkan pada imbalan atau hadiah dan hukuman. Di sini ada banyak contoh-contoh kasus yang mengajak kita berpikir dan berlogika. Ada banyak dan itu kena sekali sebenarnya. Dan mungkin langsung saja saya mau masuk di bagian tentang apa ya? Bahkan di sini juga disebutkan seperti apa peran dopamin. Makanya tadi disebutkan juga melalui riset neuroscience. Neuroscience itu yang meneliti banyak tentang otak, kerja otak. Nah, di sini juga pengambilan keputusan itu sama tidak masuk akalnya seperti mengemudi. Kebiasaan adalah tindakan yang kita lakukan tanpa berpikir panjang. Ya, kebiasaan itu dibangun, artinya ketika kita melakukan kebiasaan itu tidak harus mikir panjang. Ya, gitu enaknya kalau kita sudah punya kebiasaan seperti itu. Di sini juga di setiap bab itu kita diberikan apa ya, rangkuman dari bahasan yang panjang. Jadi di rangkuman saya bacakan saja. Keteguhan hati tidak berkurang hanya karena kita melakukan sesuatu. Kemudian keteguhan hati dipengaruhi oleh emosi dan bisa hilang karena ketidakpastian dan keraguan. Bahkan sekalipun kita melakukan sesuatu yang memerlukan keteguhan hati, kita tidak akan kehilangan keteguhan hati itu selama kita memiliki harga diri. Kemudian ada juga tentang otak manusia itu memiliki sistem tenang yang logis dan sistem heboh yang bersifat emosional. Dan kedua sistem ini saling menetralkan. Sistem heboh dapat dikendalikan apabila kita memandang benda di depan kita dengan kacamata yang berbeda. Misalnya apabila kita menggunakan kemampuan kognitif dalam sistem tenang untuk menganggap marshmallow itu adalah gumpalan awan dan seterusnya. Di bab 2 kita diantar mengenali seperti apa itu kebiasaan. Di sini di awal ada satu pesan yang disampaikan oleh William James. Tidak ada manusia yang lebih sengsara daripada orang yang tidak punya kebiasaan, yang selalu meragukan segala sesuatu. Baginya disulutnya cerutu, diminumnya minuman dari cangkir, waktu untuk bangun dan tidur setiap hari serta setiap awal kerja merupakan sesuatu yang disengaja, yang dilakukan dengan sadar. Separuh waktunya digunakan untuk memutuskan atau menyesali hal-hal yang semestinya sudah terpatri dalam dirinya, sehingga boleh dikatakan keberadaannya sama sekali tidak terasa secara sadar. Ya, jadi
eh, apa ya? Ini menceritakan tentang bagaimana ketika kita melakukan sesuatu kebiasaan itu tidak kita sadari lagi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kita tidak mungkin menyesali karena kita sadar dalam tindakan itu, dan itu adalah sebuah kebiasaan yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang kali. Oke. Dan di sini juga bahwa ketika kita sudah memiliki kebiasaan, boleh dikatakan kita melakukannya tanpa memikirkannya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu tidak ada kekhawatiran atau keputusan tentang apakah kita harus bertindak atau tidak. Yang paling simpelnya lah, kadang kita mau mandi saja itu mikir mandi tidak, dan seterusnya. Nah itu karena kita tidak punya kebiasaan di situ. Karena kalau orang sudah punya kebiasaan, kalau sudah mandi ya mandi, ya harus mikir-mikir lagi seperti itu. Kemudian nah yang paling banyak itu apa ya? Dapatkah kita menjelaskan setiap ketukan di ponsel kita? Jadi kebiasaan kita hari ini tuh banyak berputar di ponsel kita masing-masing. Jadi kadang sudah kita periksa lagi, dan periksa lagi. Itu adalah kesadaran. Di sini juga ada pesan dari Baruch Spinoza. Meskipun mungkin mereka menyadari tindakan yang dilakukan, mereka tidak tahu apa sebabnya tindakan itu ditetapkan terlebih dahulu. Jadi ada banyak quote-quote juga sebenarnya di dalam sini. Kemudian ada quote-nya Winston Churchill. Konon demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk di antara semua bentuk pemerintahan yang pernah dicoba diterapkan. Jadi tindakan kita itu dibentuk oleh sejenis sistem parlementer, ya, parlementer. Jadi seolah-olah tindakan kita itu sudah ditentukan oleh baik itu lingkungan, oleh orang-orang di sekitar kita dan seterusnya. Percaya atau tidak itu bisa dibuktikan bahwa ternyata kita dalam hidup kita itu seperti sistem parlementer. Kemudian di sini ada 3 unsur pemicu kebiasaan. 3 unsur kebiasaan. Menurut Charles Duhigg, penulis buku The Power of Habit, kebiasaan terdiri atas 3 unsur. Yang pertama pemicu, kemudian rutin, dan yang ketiga hadiah. Jadi untuk membangun kebiasaan itu ada 3 unsur berdasarkan risetnya Charles Duhigg dalam buku The Power of Habit. Intinya semua hal-hal yang ingin kita jadikan kebiasaan itu harus dipicu. Jadi bikin dulu pemicunya untuk menjadikan itu sebuah kebiasaan. Kemudian setelah dipicu, rutin. Setelah pemicunya sudah bagus, kemudian lakukan secara rutin, dan yang terakhir adalah hadiah. Setiap kita melakukan itu siapkan hadiah. Itu biasanya kita bisa istiqomah di situ. Kemudian kegiatan rutin yang saling berhubungan seperti mata rantai. Jadi saya tidak melakukan hal-hal istimewa dengan tujuan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Saya melakukan hal-hal biasa setiap hari untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ini yang ingin saya coba buktikan, bahwa
dengan melakukan atau membuat video konten YouTube ini saya mencoba membuat hal-hal biasa, dan video-video yang saya buat itu tanpa editing, rekam upload. Jadi saya hanya mencoba membangun sebuah kebiasaan yang biasa-biasa saja, dan semoga itu nanti bisa menjadi sesuatu yang istimewa seperti itu. Dan kegiatan rutin itu bisa menyetel pikiran kita, jadi dia bisa, segi positifnya itu kegiatan rutin kita dapat mengubah suasana hati hanya dengan melakukan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan ya.